Sebelum saya ke narasumber saya, pemirsa, terlebih dahulu kita simak pernyataan dari tim Komnas HAM ketika melakukan pemeriksaan atau juga meminta keterangan terhadap tersangka dalam kasus ini, Verdi Sambo, pemirsa. Dalam permintaan keterangan atau pemeriksaan tersebut, ada beberapa hal yang tadi kami dapatkan. Pertama adalah pengakuan saudara FS bahwa dia adalah aktor utama dari peristiwa ini. Itu yang pertama tadi disampaikan. Yang kedua, dia mengakui bahwa sejak awal dialah yang melakukan langkah-langkah untuk merekayasa, mengubah atau mendisinformasi beberapa hal sehingga pada tahap-tahap awal misalnya yang terbangun konstruksi ceritanya atau peristiwanya tembak-menembak, kan begitu. Tapi kemudian tadi diakuinya itu adalah hasil rancangan dia sendiri dan dia mengakui bahwa dia bersalah dalam tindakannya yang merekayasa itu. Itu tadi kurang lebih juga disampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, ya, termasuk kepada Komnas HAM, kepada masyarakat Indonesia atas tindakannya yang kemudian juga tadi seperti kami sampaikan melakukan langkah-langkah rekayasa. Ya. Tapi sekali lagi dia pada akhirnya mengakui bahwa dialah yang paling bertanggung jawab terhadap semua peristiwa ini. Dan dengan pengakuan yang seperti ini kita berharap nanti proses penyidikan dan selanjutnya sampai persidangan bisa menghasilkan satu keputusan peradilan yang seadil-adilnya, sebagaimana kami sampaikan sejak awal, yang merupakan fokus dari Komnas HAM. Dalam hal ini berlangsungnya satu proses hukum yang fair, sehingga semua pihak, terutama yang menjadi korban, bisa mendapatkan keadilan. Ya, dari pernyataan Komnas HAM, sekarang saya akan bergeser langsung ke Makobrimob Kelapa II untuk melihat apakah ada perkembangan terbaru dari sana. Ardi Suratman sudah siap mengabarkan dari sana. Silakan Ardi. Caca, Komnas HAM hari ini melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Irjen Pol Verdi Sambo di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Adapun pemeriksaan tadi berlangsung sejak pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan selesai sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan juga Komisioner Komnas HAM Khairul Anam dan BK Ulung Hapsara menyampaikan beberapa poin penting dari hasil proses pemeriksaan antara tiga pimpinan Komnas HAM dan juga tersangka Irjen Pol Verdi Sambo di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Poin pertama tadi yang disampaikan oleh Ahmad Taufan Damanik bahwa Irjen Pol Verdi Sambo mengakui bahwa ia yang telah merekayasa dari kasus pembunuhan berencana mengenai adanya narasi yang menyebutkan adanya tembak-menembak pada tanggal 8 Juli 2022 yang lalu. Sehingga Ahmad Taufan Damanik tadi menyebutkan bahwa rekayasa yang telah dibuat oleh Irjen Pol Verdi Sambo ini adalah untuk membuat proses penyidikan tentunya lebih sulit. Kemudian hal lain yang disampaikan oleh Ahmad Taufan Damanik bahwa Irjen Pol Verdi Sambo tentunya menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak yang tentunya dirugikan dalam hal ini, dan Ahmad Taufan Damanik berharap agar proses hukum dan juga proses penyidikan dan peradilan nantinya dapat diputuskan seadil-adilnya. Kemudian Komisioner Komnas HAM lainnya yaitu Khairul Anam tadi juga menyampaikan beberapa hal yang didapatkan dari Irjen Pol Verdi Sambo. Yang pertama adalah ia bertanya kepada Irjen Pol Verdi Sambo apakah Brigadir J masih hidup ketika datang di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2022 yang lalu ketika perjalanannya dari Magelang menuju ke Jakarta. Tadi pun Irjen Pol Verdi Sambo menyampaikan bahwa almarhum Brigadir J masih hidup ketika tiba di kediaman ataupun rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Kemudian tadi pun Khairul Anam menyampaikan hingga saat ini Komnas HAM masih terus mendalami dari percakapan antara almarhum Brigadir J dan juga Vera yang menyebutkan dari almarhum Brigadir J yang menyebutkan adanya ancaman pembunuhan terhadap dirinya. Kemudian selain itu tadi pun Khairul Anam menyampaikan poin penting lainnya bahwa nantinya
hasil pemeriksaan antara Irjen Pol Verdi Sambo dan juga 3 pimpinan Komnas HAM akan disampaikan kepada penyidik dan juga ke Presiden dan juga ke DPR RI. Kemudian tadi Komisioner Komnas HAM lainnya yakni BK Ulung Hapsara menyampaikan 2 poin penting. Yang pertama adalah hari ini sedianya Komnas HAM mengagendakan pemeriksaan antara Baradae di Makobrimob, namun hal ini tidak terjadi karena Baradae masih dilakukan asesmen di LPSK untuk proses lebih lanjut. Demikian, Caca, kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Ardi Suratman dari Makobrimob. Pemirsa, itu dia pernyataan dari rekan kami mengenai perkembangan terbaru dari sana. Mungkin saya ke Pak Ahyar. Atau mungkin seperti ini Pak ya, dengan berbesar hati sekarang Pak Sambo mengakui perbuatan jahatnya dengan melakukan pembunuhan terhadap J. Tapi dengan catatan bahwa hal ini didorong karena pelecehan seksual J terhadap istrinya. Ini bisa menjadi poin meringankan tidak Pak? Tentu tidak serta-merta, harus ada bukti. Ya, kalau ada bukti memang ada terjadi pelecehan seksual terhadap istrinya. Karena itulah beliau mungkin emosi dan hal itu menurut saya mungkin saja dijadikan hal-hal yang termasuk hal-hal yang meringankan. Tetapi tentu harus ada sekali lagi bukti. Tidak hanya semacam hanya dalil. Karena yang dipegang oleh di pengadilan pidana khususnya pidana itu adalah pembuktian. Ya, oke. Ya, mungkin saya ke Mas Febri. Mas Febri, bagaimana jika kemudian Pak Sambo punya bukti dengan dugaan pelecehan seksual ini? Pak Sambo tidak dihukum seberat seperti dengan diinginkan oleh keluarga J, bagaimana? Dari awal kami ketika melakukan pro justisia, kami tidak pernah menyudutkan seseorang. Tentunya ada pasal yang diterapkan tentang 340, subsidi 338, junto 55 dan 56 ini adalah hasil daripada penyelidikan daripada penyidik ataupun daripada tim khusus. Tentunya kenapa diterapkan pasal tersebut? Karena pasti ada data dan bukti yang mengarah secara kuat. Sebagaimana diterapkan sebagai tersangka itu harus mengacu pada 2 alat bukti yang cukup, minimal 2 alat bukti yang cukup. Jadi kami yakin dan percaya penyidik ini tidak main-main dalam menerapkan pasal tersebut. Terkait adanya dalil daripada si tersangka ataupun nanti ada bukti yang disampaikan, itu hak daripada tersangka. Oke. Namun yang catatan yang jelas adalah sudah ada mens rea, sudah ada niat jahat daripada si pelaku. Saya Jadi mau mendalami. tidak serta-merta ketika ditunjukkan bukti-bukti baru misalnya kalaupun ada, karena dari bukti awal sudah dia hilangkan misalnya kan, sudah dicoba dihilangkan barang bukti, ini juga sebagai pemberat. Nah, dalam hukum pidana, pembagian pidana ini adalah ada kejahatan dan pelanggaran. Nah, ini kejahatannya sudah jelas, pelanggarannya juga ada. Nah, ini bagaimana cara menghapus pelanggaran ini? Ya, oke, mungkin saya ke Pak Ahyar Salmi. Bukti apa sih yang harus dimiliki atau mungkin disajikan ke pengadilan supaya memang ini memang membuktikan bahwa ada pelecehan seksual? Apa mungkin bukti seperti apa? Keterangan berarti tidak hanya itu ya Pak ya? Ataukah luka trauma atau mungkin ada DNA di tubuh atau seperti apa ya kira-kira? Ya, tentu bukti, kalau bicara bukti adalah apa yang ada di dalam pasal 184 KUHP. Nggak bisa di situ. Lepas dari itu, saksi, keterangan ahli, kemudian surat, apakah itu berupa visum, kemudian keterangan terdakwa, petunjuk keterangan terdakwa. Jadi satu di antara. Visum berarti harus ya? Enggak harus. Jadi bukti itu yang Tidak mana harus aja ya? yang harus ada. Kalau orang masalah dia ada 2 alat bukti. Sekarang kan apakah hal yang meringankan? Tentu kan harus ada. Apakah ada saksi, ada pengakuan yang benar. Nanti pertimbangannya itu kembali kepada hakim. Karena nanti kalaulah sekiranya itu dikemukakan di saat persidangan Pak Sambo, tentu itu hanya akan berfungsi untuk hal-hal yang meringankan. Iya, mungkin saya ke Kompolnas ini, ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, saya juga sangat berpegangan teguh bahwa untuk kasus pelecehan seksual memang terkadang visum bisa tidak didapatkan. Tapi kan ini konteksnya itu ketika dengan ada hubungan hierarkis seperti ini, keterangannya berubah-berubah, banyak pihak yang meragukan dengan dugaan pelecehan seksual. Kalaulah memang mau didorong ke arah sana, agak berat ini berarti penyidik harus mengumpulkan bukti ya Pak ya, bahwa apakah ada surat visum atau juga selain dari keterangan Ibu PC, ini bagaimana Pak? Karena kalau memang ternyata pelecehan seksual ini dibohongi kan jadi bahaya juga ya Pak ya?
Ya. Jadi begini Mbak Caca, saya setuju dengan tadi statement Mas Mansur juga Pak Kiar ya. Gini, ini biar jelas posisi Kompolnas. Kami terus terang melihat ini sebagai suatu skandal besar, Mbak. Perwira tinggi yang kena pidana di Polri ini tidak sekali dua kali, beberapa kali. Tetapi kali ini saya kira suatu skandal yang memprihatinkan karena seorang perwira tinggi menembak anggotanya. Nah, saya kira soal nanti apakah terbukti ada pelecehan atau tidak dan sebagainya, saya kira itu biar penyidik lah. Tetapi kami melihat dalam konteks kejadian ini harus merupakan bagi Bapak Kapolri harus benar-benar dijadikan momentum untuk sekarang ini bersih-bersih benar. Ya, karena itu saja. Jadi biar soal kemudian apakah nanti akan lari ke pelecehan atau tidak itu biar nanti penyidik yang lebih yang ranahnya penyidik yang untuk lebih mengungkap lah. Tetapi kami konsen untuk mengawal ini karena ini skandal yang sangat luar biasa ini, Mbak. Ini luar biasa untuk Polri karena seorang perwira tinggi nembak anggotanya. Kalau dan sudah diakui oleh Pak Sambo sendiri kemarin dan tadi pagi dan Pak Sambo sendiri yang juga sebagai aktor utamanya. Saya kira itu bagi Kompolnas poinnya di situ, Mbak. Mas Febri, ini memang agak berat ya mengingat konsisten bahwa ada dugaan pelecehan seksual. Sekiranya bolehlah, karena memang sudah sangat terbuka ya, apalagi mesti ditutupin di sini. Apa bukti yang menguatkan yang dimiliki oleh Mas Febri dan juga tim bahwa tidak ada dugaan pelecehan seksual? Baik, kami masih konsisten daripada bukti awal dan juga kami mengutip statement-statement yang menurut kami tidak rasional. Contoh saja sekarang, tadinya katanya kejadian di Duren 3, namun tiba-tiba karena itu terbantahkan, dialihkanlah ke Magelang. Berarti kan ini menambah PR daripada penyidik, harus membuktikan secara terang-menerang. Baik memeriksa saksi-saksi yang ada di Magelang, di mana waktu itu tinggalnya. Siapa yang melihat tinggal di situ? Kan seperti itu, CCTV-nya mana? Itu harus jelas. Nah, kami berarti bukan menjustifikasi buruk terhadap seseorang, bukan. Tapi pembuktian di dalam hukum pidana harus lebih terang daripada cahaya. Nah, dan juga menurut dosen saya waktu itu di Unsur ya, ada asas pidana yaitu School atau tiada pidana tanpa kesalahan. Ini sudah diakui. Nah, yang perlu digali adalah dari ranah penyidik. Apa sih motifnya? Sampai hari ini kan belum kita tahu apa motif yang sebenarnya. Awalnya dikatakan tembak-menembak. Nah, kenapa harus ada skenario itu? Kenapa juga harus mengorbankan orang lain? Kalau saya sebagai laki-laki, kalau memang harkat dan martabat dilukai, saya akan serta-merta saya sendiri, saya pribadi yang akan melaksanakan itu. Tidak harus menyuruh tangan orang lain, mengotori tangan orang lain. Ini sudah terstruktur, sistematis, dan juga masif kalau menurut hemat saya. Terbukti ada yang diperiksa lebih kurang sampai hari ini 56 ya kalau tidak salah, terkait dugaan pelanggaran etik. Namun karena ada di sini pasal 55 dan 56, kami tidak sepakat itu hanya sebuah etik. Ini sama saja membantu tindak pidana. Alasannya misal diperintah oleh atasan, apa iya seorang banyak seperti itu takut? Gitu loh. Karena mereka menjalankan undang-undang, bukan menjalankan perintah atasan. Ada undang-undang yang lebih tinggi. Ada juga asas kehati-hatian. Ada asas yang namanya ketika melihat orang lain membutuhkan bantuan atau hampir meninggal, itu wajib hukumnya kita menolong. Tapi ini malah berjamaah gitu loh, membantu untuk terlaksananya skenario ini. Begitu. Baik, mungkin saya terakhir kepada Pak Wahyu. Pak Wahyu, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa ini menjadi skandal ya Pak ya, betul karena banyak sekali kemudian hal-hal yang baru disampaikan kepada publik, mulai dari Baradae hari ini kuasa hukumnya dikatakan dicopot oleh Baradae sendiri, jadi Mas Deo Lipa dan tim dicopot, jadi ada kuasa hukum baru. Ini juga tanda tanya. LPSK juga mengatakan bahwa sempat mau dikasih uang, amplop isi uang. Ini juga tanda tanya Pak. Ini sebenarnya apa terjadi dengan sebuah institusi ini Pak? Kok fakta-faktanya ini kok mengagetkan semua Pak? Seperti apa? Ya, Kompolnas berharap ini semuanya nanti terang benderang. Jadi sekarang yang harus kedepankan adalah kejujuran. Kejujuran siapa saja yang tahu dan terlibat, sehingga jangan sampai ini kan sebetulnya tindakan atau perilaku dari personel kan,
dulu disebut oknum, sekarang pelaku atau personel. Jangan sampai ini sampai ke institusi. Jadi sebetulnya yang Kompolnas khawatirkan ini marwah institusi jangan sampai terganggu, karena itu bongkar saja semua. Jadi fakta-fakta yang ada tadi, kecurigaan-kecurigaan yang ada kita bongkar semua, kita bersih-bersih. Kalau memang kemarin yang dicopot semua itu kan berdodesa, itu sarannya Kompolnas juga. Baru pertama kali ini Kapolri langsung ganti semua. Ya karena memang waktu itu ada hambatan di sana. Dan kalau nanti memang terbukti memang sudah mencederai apa yang menjadi amanah rakyat, ya sudah, kita harus berani bersih-bersih. Itu misi Kompolnas ngawal di sana terus, Mbak. Jadi kuasa hukum, Pak Akyar, semua publik, mari kita bersama-sama kawal ini, kebenaran melalui kejujuran kita kedepankan. Itu yang menjadi, tadi kami sudah konsekuen, apalagi tadi Ketua Tim Sus ya Pak Agung Mardianto bilang, kami ini juga sudah mau pensiun, kami tidak mau pensiun meninggalkan sesuatu yang justru menambah kebohongan. Jadi ya sudah, apa adanya saja. Begitu tadi statementnya Pak Komjen Agung begitu. Jadi saya kira ini sudah jadi komitmen semua kita semua untuk ini momentum yang harus kita dorong untuk kita jangan main-main lagi lah. Ini soal kejujuran harus dikedepankan, Mbak. Karena ini semua kan demi kepentingan bangsa dan negara. Baik, terima kasih Pak Albertus Wahyu Rudanto atas waktunya. Nanti saya masih tetap akan menggali dengan dua narasumber saya, tapi kita simak dulu informasi ketika LPSK pemirsa memang belum bisa memberikan perlindungan kepada Baradae sebagai justice collaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir J, karena hingga kini pihak LPSK belum difasilitasi bertemu dengan Baradae oleh kepolisian. Kan juga disampaikan secara konsisten, walaupun ada yang ganjil, ada yang janggal. Nah, tapi kami juga tidak meyakini keterangan awal itu. Tapi kemudian dia berubah keterangan, baru ada kesesuaian dengan fakta-fakta yang sudah LPSK kumpulkan. Nah, jadi ya kami tentu harus mendengar dulu kepada Baradae. Kan kami yang baru terima surat, kami belum melihat Baradae sebagai tersangka itu di mana orangnya, ya, sehat apa sakit, belum mendengar langsung keterangannya seperti apa. Apakah itu keterangannya sendiri kah, atau keterangan yang dipaksakan atau dimintakan supaya diakui kah? Nah, karena kami harus ketemu langsung dengan Baradae. Sejauh ini belum ada pertemuan Pak, langsung bertemu belum ada ya? Ya coba tanyakan ke Barreskrim kapan mau konsultasi LPSK ketemu Baradae. Ya. Jadi sejauh ini belum ada perlindungan ke Baradae Pak ya? Ya belum ada, ketemu aja belum. Ya, jadi ada dua hal ya pemirsa ya. Tadi Anda saksikan bahwa LPSK merasa kesulitan bertemu dengan Baradae, bahkan yang terbaru dua kuasa hukum dari Baradae diberhentikan oleh Baradae sendiri, diganti dengan orang yang baru. Nanti saya akan tanya kepada Pak Ahyar Salmi. Pak, sebenarnya mengenai proses penunjukan kuasa hukum ini seperti apa dan siapa yang punya kuasa untuk mencopotnya? Sesaat lagi di Apa Kabar di Breaking News TV One.